Mari mendengarkan kelanjutan novel Insya Allah Suamimu Jodohku karya Arwen CTB bagian 19 Daerah Kekuasaan Aida. Selamat mendengarkan. Acara pernikahan berjalan lancar dan hikmat. Pada pagi hari yang cukup teduh, semuanya menyimak satu janji suci yang diucapkan oleh Tama. Dengan demikian, berakhirlah masa lajang seorang Asmi Gati. Asmi dibantu untuk bangkit menuju Tama. Sekarang pria itu telah resmi menjadi suaminya. Sebagai seseorang yang menyandang gelar baru yaitu istri, Asmi diarahkan untuk mencium tangan Tama untuk yang pertama kali. Kemudian Tama mengecup kening Asmi di hadapan semua yang hadir. Proses itu kemudian direkam untuk dijadikan video dan foto. Terima kasih Asmi, istriku, ucap Tama sambil memasangkan cincin di jari manis Asmi. Kemudian pasangan itu melakukan sesi foto yang sangat singkat sebelum kemudian Asmi kembali ke lantai atas untuk mengganti gaun pengantin dan menambah riasan. Asmi kembali turun ke bawah dengan mengenakan gaun modern yang mengembang. Dirinya bagaikan Disney Princess ketika menuruni tangga. Namun, dia harus melewati garasi untuk kemudian berjalan ke pelaminan di teras. Akses pintu utama sudah ditutup. Asmi bersanding dengan Tama, menyambut tamu, menerima ucapan selamat dan curahan doa-doa. Mereka berdua nyaris tidak sempat mengobrol, sebab tamu yang datang silih berganti nyaris tanpa jeda. Kamu lapar? Enggak. Mau minum? Tanya Tama lagi. Nanti aja, aku pengen permen. Iya, tunggu sebentar. Ngantuk, keluh Asmi. Tama memberikan sedapat-dapatnya permen untuk Asmi. Dia juga tidak lupa membantu Asmi membukakan bungkusnya. Rasanya Tama kasihan juga pada istri barunya itu. Dia yang masih muda pasti sangat canggung menghadapi sebuah pesta pernikahan. Kalau bisa, sebenarnya dia ingin menyuruh Asmi pergi tidur saja di kabin. Namun, apa kata orang nanti kalau dia menyambut tamu sendirian? Asmi, kamu capek ya? Enggak kok, Pak. Tama memandang wanita di sampingnya itu. Kemudian dia harus kembali menyambut tamu yang memberi selamat, juga mengajak foto bersama. Pak, kenapa kita nggak menikah dengan lebih sederhana aja? Kan bisa diam-diam. Maaf ya Asmi, sebenarnya bisa. Hanya saja orang-orang akan tetap berdatangan, dan kalau kita tidak siap-siap, malah jatuhnya tidak menghargai mereka. Coba lihat orang-orang desa, mereka sehari-hari pakai kaos, kolor, sarungan, daster, mereka kerja di kebun dan sawah. Tapi demi kita, mereka berpakaian terbaik, datang dengan sukacita, dengan harapan baik dan doa-doa. Masa kita yang didoakan malah tidak siap? Itu namanya tidak menghargai tamu. Benar juga, Pak. Apalagi kalau kita tidak suguhi makanan dengan baik. Nah, benar. Mereka itu peduli pada kita, Asmi. Coba lihat siapa yang datang. Tunjuk Tama pada serombongan tamu yang baru saja Halo sobat, datang. dengan Arwen CTB di sini, autor yang menulis sekaligus membacakan cerita untuk kamu. Semoga kamu suka ya dengan cerita yang aku bawakan. Dan jangan lupa untuk subscribe channel Arwen Punya Cerita dan follow sosial media di Facebook, Instagram, TikTok @arwenctb. Dadah! Wah, para pedagang pasar,
seru Asmi. Lihat kan, mereka berdandan demi menghadiri acara kita. Mbak Asmi, selamat ya Mbak, Masya Allah cantik banget. Iya, makasih Bu, Mbak. Asmi menerima para pedagang pasar itu seperti menerima teman sendiri, sebab mereka sebelumnya pernah berinteraksi. Mereka kemudian heboh foto bersama dan bergantian saling ingin dekat dengan Asmi, bahkan seolah melupakan kalau ada mempelai pria di sana. Pak, siapa cowok itu? Yang sama Mariana. Itu anakku dan Mariana. Namanya Dennis. Emang dia tinggal di mana, Pak? Boarding school. Itu kemauan ibunya. Hari ini dia pulang. Asmi memandang anak laki-laki itu dari kejauhan. Dia memang sedikit agak mirip dengan Tama, meski secara keseluruhan dia lebih mirip ibunya. Saat sadar sedang diperhatikan, Dennis menatap Asmi sinis sebelum membuang pandangan, benar-benar menunjukkan ketidaksukaannya pada Asmi. Dennis itu kelas berapa, Pak? Kelas 7 Asmi, usianya 12 tahun. Oh iya, acara menyambut tamu-tamu itu berakhir ketika waktu menjelang malam. Ketika senja tiba, akhirnya Asmi bisa kembali ke kamar dan beristirahat. Setelah membersihkan diri, dia ganti menggunakan pakaian tidur lalu berbaring di atas kasur dengan nyaman. Tadinya Asmi mau tiduran lebih lama lagi, tetapi dia dipanggil untuk ikut private party yang diadakan di rumah bersama dengan teman-teman dekat Tama. Mariana, Aida, dan Sita juga turut serta. Asmi kembali menggunakan make up dan memakai gaun malam yang berkilau. Modelnya tidak terlalu terbuka dan tidak terlalu pendek. Gadis itu terinspirasi dari gaun-gaun midi khas cewek-cewek Korea. Udah Mbak, tanya perias. Bagus Mbak, terima kasih. Kami pamit dulu ya Mbak Asmi. Sekali lagi, selamat untuk pernikahannya. Semoga selalu bahagia. Asmi bergabung dengan orang-orang di bawah. Mereka menyambut Asmi dengan antusias, terutama para lelaki. Padahal mereka datang dengan pasangan masing-masing. Konon mereka datang dari luar kota bahkan luar pulau untuk memberikan selamat kepada Tama. Wih, kirain nikah sama manusia. Ternyata sama bidadari. Celoteh seorang pria sambil merangkul Tama. Tama tersenyum pada Asmi, menyambutnya dengan tangan terbuka. Lalu mereka duduk bersama. Mereka duduk-duduk di sofa sambil minum dan makan, mengobrol dan tertawa-tawa. Seharusnya ada musik, tetapi berkat kehadiran Pak Haji, mereka pun tidak memutar musik untuk joget-joget. Mungkin kalau tidak ada Pak Haji, mereka bahkan akan mabuk juga. Mereka terus mengobrol hingga larut malam, sementara Mariana mencoba mendominasi obrolan. Asmi malah merasa malas. Dia tidak bersemangat. Topik yang mereka obrolkan saja, Asmi tidak paham. Kamu ngantuk? Bisik Tama bertanya. Iya, ke kabin kamu duluan aja, tidur. Boleh ya? Boleh dong. Tama berdiri sambil berpamitan untuk Asmi. Terima kasih semuanya. Silakan lanjut ngobrolnya. Maaf saya sepertinya gak enak badan. Pamit Asmi. Setelah mengatakan itu, dia berjalan ke kabinnya sendirian, sementara orang-orang melanjutkan keseruan mereka. Asmi merasa lega karena sekarang dia bisa ada di kabin itu lagi. Ketika masuk, dia dibuat terkejut dengan adanya tumpukan hadiah di salah satu sisi tempat tidur. Semua hadiah itu untuk Asmi. Ada pula 3 hadiah yang ditata di atas tempat tidurnya yang sudah dihias dengan bunga-bunga.
3 kado itu bertuliskan nama istri-istri Tama yang otomatis sekarang menjadi kakaknya, Mariana, Sita, Aida. Asmi membaca nama itu sebelum akhirnya membuka satu persatu karena penasaran. Pertama, kado dari Sita, berisi pakaian tidur yang halus dan lembut, juga sedikit seksi. Kedua, kado dari Aida. Isinya parfum. Parfum dari Aida adalah parfum YSL. Bodi botolnya agak kotak bening dari kaca tebal, dengan aksen mewah, logo emas YSL di badan botol yang membuatnya terkesan mewah dan mahal. Parfum itu juga datang dengan body lotion dengan wangi yang sama. Asmi menyemprotkan sedikit parfum itu ke pergelangan tangan. Wanginya lembut, seperti pewangian bunga, tetapi juga tidak membuatnya pusing. Asmi sangat suka. Wanginya mahal. Kemudian kado dari Mariana. Kado itu berisi perhiasan emas, sebab di dalamnya ada sertifikat dan nota pembelian yang mencantumkan nama barang, harga, dan yang paling atas adalah nama Asmi ditulis di sana. Luar biasa emang mereka, puji Asmi kagum terhadap pemberian kakak-kakaknya itu. Meskipun mereka sempat menunjukkan kebencian, tetap saja mereka menyiapkan hadiah yang bagus dan mahal untuk Asmi. Asmi memutuskan untuk melanjutkan acara buka-buka kadonya besok, sebab dia sedang gelisah sekarang. Bagaimana kalau Tama datang dan meminta Asmi untuk memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri? Waduh, gimana ya nanti? Asmi takut jika dia menolaknya, maka sepengetahuan Asmi, dirinya akan berdosa. Namun jika menurutinya, sejujurnya Asmi belum siap. Tidak bahkan besok atau lusa. Dia takut. Bagaimana kalau Tama malah menyakitinya? Kalau ternyata dia sangat menginginkan Asmi selama ini dan menjamahnya tanpa belas kasih. Memikirkannya saja, sukses membuat Asmi buru-buru berlari ke kamar mandi. Dia muntah. Kecemasan itu telah berhasil meremas-remas lambungnya, menguras isi perutnya. Asmi pun merangkak untuk sampai di tempat tidurnya. Semoga malam ini Pak Tama tidur di kamarnya, bisik Asmi, berharap sepenuh hati. Bersambung. Wah, makin seru ceritanya ya sobat. Simak terus kelanjutannya. Tinggalin komen yuk. Dan follow sosial media Mimin di Facebook, Instagram, Twitter, dan TikTok @arwenctb. Sampai jumpa.